and I'm afraid to fall, watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I've died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I've loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. Orang yang berdandan seperti itu, sementara kita tidak pernah tanyakan pasangan kita, kamu maunya Pak dandan saya seperti apa? Saya tidak mau sekiranya kamu kalah dengan artis dandanmu. Tapi tanya suamimu, dia mau nggak kamu dandan seperti artis? Ada nggak duitnya? Benar kan? Laki-laki itu matanya tajam. Begitu melihat dia bisa berimajinatif. Apalagi ya, orang lapangan, geraknya cepat. Sederhana kan, bertolong-tolonglah. Tanya suamimu, tolong suamimu tanya kamu dandan seperti apa. Skincare-nya merek apa? Apa perlu ke Sasa sana? Istri saya tanya kok sama saya, kalau dia pakai baju, dia tanya, bagus nggak saya baju begini? Kalau baju begini, bagus nggak pakai aksesoris begini? Dia tanya. Bentuk dia menghargai saya. Bapak-bapak, pernah nggak ditanya istrinya, Pak, Papa mau dandan saya seperti apa? Apakah perlu rambutnya dikasih warna 4, merah, pink, hitam, biru? Apakah alisnya perlu dilentikkan sedikit atau lentik panjang? Pakai bulu mata anti badai? Suami-suami kalau mau istrinya berdandan artis ya kasih modal dong. Jangan cuma nuntut menjadi dandan artis nggak kasih modal. Aduh, pilih nampi. Kalau nggak punya modal mau nuntut istri seperti artis bagaimana bisa? Jangan buat istri stres. Tapi setidak-tidaknya saya juga mau katakan bertolong-tolonglah untuk mengevaluasi ini, karena awal dari keretakan itu menyukai istri orang lain, menyukai perempuan lain daripada istri kita. Benar ibu-ibu? Benar, nyaringnya. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Arya dan Septina, bertolong-tolonglah untuk menjadi bait Allah, bertolong-tolonglah untuk menjadi garam dan terang. Bertolong-tolong itu bukan kewajiban atau hak. Saya menolong Anda bukan karena kewajiban. Saya menolong Anda bukan karena hak Anda. Tetapi saya menolong Anda karena saya ada Kristus di hati saya. Bukan yang lain. Karena itu saya lakukannya dengan tulus. Kamu minta waktu saya 3 jam, saya kasih. Tri kemarin mintain sampai 6 jam, saya kasih. Pak nyambung lagi katekisasinya, Pak boleh. Di mana? Di kafe boleh. Pak kita nyambung lagi Pak konselingnya Pak boleh. Dalam saya menghargai diri saya. Oleh karena itu, bertolong-tolong itu bukan karena hak dan kewajiban, tetapi karena ada kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kasih Kristus yang akan merubah, memenuhi. Kasih itu mendidik. Jangan hanya meminta menagih kasih yang menguntungkan kita, tetapi kasih itu mendidik. Di mana kasih tidak mendidik? Tidak ada kasih yang tidak mendidik.
Itu sebab bertolong-tolonglah memperlakukan kasih itu dalam kehidupan Arya dan Septina. Hanya rumah tangga yang bertolong-tolong dapat bertahan hingga sampai ke tujuan bersama. Hanya dengan bertolong-tolong. Ketika bertolong-tolong itu sudah hambar, mau bilang apa? Itu terjadi. Hanya dengan bertolong-tolong rumah tangga Arya dan Septina sampai ke tujuan bersama, bukan tujuan sendiri. Septina, kalau kamu mau Arya itu menjadi top manager, kamu tolong dia. Saya mau istri saya itu menduduki satu jabatan, saya tolong dia. Saya segarkan dia, saya motivasi dia, saya beri fasilitas dia. Dia juga begitu. Dia mau saya sukses dalam satu hal, dia tolong saya, dia bantu saya, dia maksimalkan diri dia. Saya mau anak saya sukses, saya fasilitasi semampu-mampu saya. Tidak ada rumah tangga yang bisa sampai ke tujuan bersama tanpa bertolong-tolong. Tidak. Oleh karena itu bertolong-tolonglah untuk tujuan bersama. Bagaimana kita bisa bertolong-tolong? Satu, rendah hati. Arya rendah hati, Septina rendah hati. Kita kan sudah konseling. Siapa saingan berat kamu kan sudah saya beritahu. Arya saya beritahu. Siapa sih saingan berat Arya, saya beritahu. Septina kaget dia dengan saingan beratnya. Ternyata memang benar itu saingan berat dia dan dia akui. Tapi tidak perlu saya beritahu karena itu rahasia kami. Saingan beratnya ada. Arya punya saingan berat, ya dia akui. Septina punya saingan berat, ya dia akui. Oleh karena itu bertolong-tolonglah. Tidak cukup katanya, Arya kenapa kamu mau menikahi Septina? Karena cinta, nggak cukup, nggak laku cinta. Saya juga cinta sama dia, tapi nggak saya nikahi kan? Benar kan? Karena kasih, saya juga kasih sama Septina, tapi nggak saya nikahi. Berarti kan ada sesuatu yang tidak kita dimiliki Arya dengan cara pandang untuk melihat Septina. Demikian juga Septina. Apakah menikah itu dikatakan cinta? Serius? Tidak. Pastor, suster tidak nikah, apakah mereka hidup tidak serius? Apakah mereka jauh dari Tuhan? Apakah mereka tidak bahagia? Berarti orang yang menikah lebih bahagia dari pastor dan suster. Saya punya banyak teman pastor, banyak teman suster. Mereka lebih bahagia dari saya. Lalu apa? Ada sesuatu yang Kristus titipkan bagimu, Arya. Ada sesuatu yang Kristus titipkan bagimu, Septina. Tentang Arya. Arya Tuhan berikan sesuatu tentang Septina yang khusus, yang tidak sama dengan orang lain. Bertolong-tolonglah memelihara itu, agar rumah tangga kita sampai kepada tujuan. Roh bertolong-tolong antara suami dan istri sangat menentukan rumah tangga Anda. Tidak ada pihak ketiga. Jadikan pihak ketiga roh bertolong-tolong. Saya nggak mau pihak ketiga di rumah tangga saya. Saya mau pihak ketiga adalah roh bertolong-tolong. Siapakah? Pihak ketiga dalam rumah tangga saya adalah roh bertolong-tolong. Sehingga dari manapun masuk pihak-pihak apapun, pihak 100 kah, roh bertolong-tolong akan menjaga. Tidak ada pihak ketiga. Yang ada pihak roh bertolong-tolong. Sehingga dengan demikian, jalani, nikmati kehidupan pernikahan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita sebelum penungguan nikah. Pakailah seluruh hidupmu.
ketiga, ingat akan menciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari tua bersembahkan padamu Tuhan tersedia bagi orang yang meminta Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Saudara dan saudari Arya Wiranata, apakah saudara mau menerima Septina Dewion untuk menjadi istri saudara dan setia kepadanya? Septina Dewion, apakah saudari mau menerima Arya Wiranata untuk menjadi suami saudari dan setia kepadanya? Saya engkau Arya Wiranata menjadi suamiku. Saya berjanji untuk mengasihimu dalam penderitaan dalam suka maupun dalam sakit kekurangan dalam tidak mau memisahkan. Oleh karena saudara berdua Arya Wiranata dan Septina Dewion telah mengikrarkan perjanjian yang suci ini dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, maka saya meneguhkan pernikah saudara di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Ini ada cincin yang Anda persiapkan untuk Anda pasangkan kepada pasangan masing-masing. Sebelum dipasang, silakan.
Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati, memelihara, melindungi saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, sidang jemaat berdiri. boleh mengikrarkan sesuai dengan liturgi kita, pengakuan dari jemaat. 3, 2, 1. Kami Oh, ini apa? Ini ya? Oh ya, oh ya. Aman ya? jemaat boleh duduk. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Maha besar Tuhan yang menyatukan kedua saudara ini dalam perjanjian nikah. Berilah kepada mereka kemampuan untuk hidup bersama sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah mereka dalam kesetiaan yang tidak pernah putus dan dalam cinta kasih yang sungguh satu kepada yang lain. Peliharalah dan lindungilah mereka dalam segala kesukaran hidup dan godaan, dan tolonglah mereka menjalani kehidupan bersama dalam kepercayaan kepadamu, dalam persekutuan jemaat-Mu, dan dalam pelayanan kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Berikanlah kami pada kemakan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Janganlah membawa kami dalam percobaan, dan lepaskan kami dari bahaya. Dan Kau yang Maha Kuasa, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak, kemana-mana. Saya tanya suka dandannya nggak? Ada yang suka ya? Kamu boleh cium istri kamu? Istrimu bukan istri orang lain. Kaki. Lipstiknya nanti kita. Tapi ada tanda lipstik.
Ibu bapak, penyanyi saya merenung kapan saya diberkati Pak Baru sendiri. Masih bujang. Penyanyi andalan saya, suka melayani, orangnya rendah hati. Tuhan akan kirim jodoh yang luar biasa kepada dia. Amin. Senyum dong. Ibu bapak saudara, kita akan dengarkan puji-pujian dari keluarga pengantin laki-laki. Kami persilakan. Dari pengantin laki-laki. menit, hampir 1 jam. Memori.
Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan sukacita kita. Persembahan sukacita akan diiringi pelengkap kidung jemaat nomor 216, bait 1 dan seterusnya, berlimpah sukacita di hatiku. Namun sebelum kita kumpulkan, kita akan bersatu hati di dalam doa. Beginilah cara kami merespon kebaikan Tuhan. Dan beginilah cara kami mengungkapkan bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan waktunya bagi kami mengumpulkan berkat-berkat yang ada pada kami dalam bentuk persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi multifungsi kegiatan pelayanan gereja Tuhan GKI Victoria. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempersembahkan dengan sukacita. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku.